Oke, halo YouTube, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi jagongan. Kali ini kami ada di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan sedang bersama Mas Istianto Ariwibowo. Matur nuwun Mas atas Terima waktunya. kasih sudah berkunjung. Kami mau tanya-tanya Kami mau jawab-jawab. tentang ekonomi-ekonominan. Sebenarnya kalau ngomongin tentang ekonomi kerakyatan, Mas, itu sebenarnya apa sih? Apakah cabang ilmu ekonomi atau apa sebenarnya? Kebule akeh banget gitu. Tobong. Obong botoy. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sebenarnya apa ya? Boleh dianggap ilmu, bisa juga dianggap sistem ekonomi. Oke. Kisahnya adalah kita di kantor ini di Pustek itu singkatan dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Sumber ide, sumber gagasan itu ada di konstitusi kita di pasal 33. Di situ diistilahkan dengan demokrasi ekonomi. Nah, kami di Pustek menyebutnya sebagai ekonomi kerakyatan. Jadi kalau mencari pengertian apa itu ekonomi kerakyatan, kami nggak nyari kemana-mana, nggak, ya kami secara legal, secara hukum cantolannya ada di konstitusi. Yang kebetulan sampai sekarang masih dipakai oleh Republik ini. Meskipun di tingkat internasional definisi ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi itu ya berkembang terus. Tetapi kalau yang di Indonesia berarti tidak mengalami perubahan dari sejak konstitusi dibuat atau gimana artinya? Kalau secara keilmuan dan praktek berkembang terus. Sebenarnya kan ya namanya ilmu pasti mengalami perkembangan. Betul. Cuman dasar hukumnya tetap dan kebetulan belum diubah juga, masih dipakai. Jadi kalau biasanya kan ekonomi kerakyatan itu laku pas jelang pemilu. Ya, jualan ya. Jualan. Caleg, kemudian calon pemimpin eksekutif, mulai pusat sampai daerah pakai isu ekonomi kerakyatan yang dicerminkan atau ditunjukkan oleh beliau-beliau itu dengan cara main ke pasar, Foto sama petani. betul. Nah, apakah seperti itu makna ekonomi kerakyatan? Kalau di konstitusi itu kan disebutkan di dalam penjelasannya. Di dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pendidikan anggota-anggota masyarakat. Oke. Itu secara penjelasannya berarti ya? Penjelasannya. Penjelasan dari UUD. Kalau di pasalnya kan hajat hidup ekonomi dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kan. Kalau di pasalnya seperti itu. Tapi penjelasannya seperti itu tadi. Penjelasannya seperti itu. Kemudian ada di bawahnya panjang sih penjelasannya. Tapi intinya itu menjelaskan apa sih pengertian dari demokrasi ekonomi, atau dalam istilah kami di sini ekonomi kerakyatan. Jadi, sudah firm. Jadi, ya ekonomi kerakyatan itu berbeda dengan ekonomi rakyat. Nah, kalau kita ngomong pedagang pasar, petani, kemudian UMKM, itu adalah kita sedang ngobrol tentang ekonomi rakyat. Yang dikerjakan oleh rakyat. Lebih ke pelakunya berarti lebih ya, Mas? pelakunya. Kalau ngomong ekonomi kerakyatan, maka bagaimana sistem yang dibangun untuk support tadi itu, bagaimana yang didefinisikan oleh untuk mendukung pelaku-pelaku itu tadi. ya, itu secara mikro, secara makro, bagaimana perencanaan pembangunan ekonomi itu didesain dalam rangka menuju atau meraih cita-cita di dalam konstitusi. Kalau kami menarik ke secara ini yang kami tahu ya Mas ya, mungkin untuk orang awam juga, bahwa sistem ekonomi Indonesia itu kan katanya koperasi gitu. Koperasi katanya.
bedanya dengan koperasi apa sih Mas? Apakah ekonomi kerakyatan adalah koperasi dan sebaliknya atau itu dua hal yang berbeda? Koperasi itu di dalam konstitusi sebenarnya juga ada penjelasannya. Oh gitu. Bagian dalam penjelasan di pasal 33 itu. Koperasi lebih pada organisasi. Oh, Bagaimana ekonomi rakyat ini mengorganisasi diri supaya bisa maju, bisa berkembang. ya itu dengan koperasi. koperasi. Oh, oke. Makanya dalam konstitusi disebutkan cabang-cabang usaha yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh Negara. Jika tidak, maka rakyat yang banyak akan ditindasnya. Itu yang ngomong konstitusi, bukan saya. Iya. Itu kalimat itu ada. Lalu bagaimana dengan cabang-cabang usaha yang dianggap tidak strategis? Nah, maka itu sebaiknya dikelola, dikuasai oleh ekonomi rakyat. Dengan sistem ekonomi kerakyatan itu tadi. Yang agar berkembang, agar maju, agar punya daya saing, maka diorganisir dalam badan usaha yang disebut dengan koperasi. Oke. Bukan perusahaan terbuka, bukan yang lain. Seperti itu kalau bicara koperasi. Kalau kita melihat kondisi sekarang, kan yang kami yakini kan ilmu kan nggak bisa hitam putih ya Mas ya. Nggak bisa kalau nggak A berarti B, nggak B berarti A. Kondisi sekarang itu kan kalau kita ngomongin tentang ekonomi itu kan koperasi itu apa sih gitu loh. Nyun ngapunten bahwa mungkin ketika mendengar kata koperasi orang akan teringat dengan koperasi simpan pinjam atau di desa ada yang namanya koperasi unit desa gitu yang paling populer juga cuman buat bayar listrik, beli pupuk kan kayak gitu. Sementara kalau yang di yang di level-level tinggi itu kan lebih bersifat ke PT gitu atau BUMN seperti itu. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa hal itu ternyata tidak terpakai gitu? Bab itu tentang ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya itu kemudian tidak dipakai atau dilupakan. Apakah bisa dikatakan sesederhana itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena belum tentu produk perundang-undangan yang ada di bawah konstitusi itu selalu selaras dengan konstitusi. Dan itu faktanya kan bertebaran. Ada banyak produk undang-undang bukan produk undang-undang yang terbit kemudian diuji materi ke MK kemudian oleh MK dibatalkan karena bertentangan dengan yang lebih atas konstitusi. Uniknya lagi adalah bahwa undang-undang koperasi ketika diuji materi dinyatakan yang sama. Nah memang khusus untuk koperasi, bicara koperasi di Indonesia itu gampang-gampang susah. Gampangnya dulu apa Mas? Gampangnya Mas, pertama dia ada di konstitusi. Dijamin lah ya. Kemudian yang kedua, semangat koperasi itu hidup di masyarakat. Semangat kerjasama, semangat gotong royong, semangat solidaritas hidup di masyarakat. Susahnya adalah kita mencari contoh koperasi yang benar-benar koperasi. Itu susah bahkan di Indonesia di Republik ini. Mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara yang mencantumkan kata koperasi di dalam konstitusinya. Tapi mungkin juga satu-satunya negara yang praktek koperasinya berbeda dibanding yang lain. Kalau kita ngomongin koperasi Mas, secara ideal koperasi itu seperti apa sih? Sekali lagi bahwa mungkin masyarakat awam termasuk kami tahunya koperasi di desa lah ya, koperasi unit desa gitu, tempat orang bayar listrik, beli pupuk kayak gitu, mengajukan pinjaman. Secara ideal itu organisasi koperasi itu sebetulnya seperti apa? Koperasi itu sebenarnya mirip dengan PT, dengan CV, dengan yang lain-lain kalau bicara bisnis. Yang membedakan adalah bagaimana pemiliknya. Kalau PT itu dimiliki oleh pemegang saham. Dengan prinsip one share, one vote.
Semakin banyak dia memegang saham, semakin dia punya suara besar di situ. Kalau koperasi, pemiliknya adalah anggota koperasi. Oh gitu. Dengan prinsip one man, one vote. Tidak didasarkan Pada saham. banyaknya saham yang dia miliki. Ya, jadi kalau kita jadi anggota koperasi, maka kita punya hak untuk menentukan arah jalannya koperasi. Karena kita sekaligus jadi pemilik. Tidak peduli berapapun saham yang dimiliki. Tidak peduli dan Karena one man one vote itu man, tadi. itu sih. Nah, secara bisnis nggak jauh beda, sama. Koperasi juga boleh berbisnis. Bahkan di tingkat internasional itu banyak koperasi yang levelnya sangat besar, omsetnya puluhan triliun. Gitu. Ya kita bisa lihat kalau di internasional itu ada International Cooperative Alliance. Itu dia punya websitenya, rutin merilis 300 koperasi terbesar di dunia. Nah itu isinya koperasi-koperasi besar yang omsetnya sampai puluhan triliun. Yang dimiliki negara berarti? Dimiliki oleh masyarakat. Oh, oleh masyarakat? Iya. Misalnya Mondragon. Ada koperasi Mondragon di Spanyol, dia punya lini bisnis yang sangat luar biasa, omsetnya triliunan, dan bukan hanya simpan pinjam. Kalau di sektor perbankan misalnya, kita kenal Rabobank, mungkin yang pernah dengar Rabobank, itu di negara asalnya itu juga koperasi. Kemudian S Hardware, yang pernah dengar S Hardware, itu koperasinya tukang di Amerika sana. Oke. Nah kalau kita mencari semacam seharusnya koperasi itu seperti apa, ya kayak gitu semestinya. Jadi dia tidak kemudian hanya berjalan di dalam bisnis yang kecil-kecil, Tetapi bahkan bisa di tingkat besar sekalipun. tingkat sangat luar biasa besar. Oke. Tadi sampean mengatakan bahwa organisasi itu tadi, International Cooperative Alliance itu tadi, setiap tahun rutin mengeluarkan 300 koperasi merilis. Apakah Indonesia pernah koperasi di Indonesia ada yang pernah masuk? Alhamdulillah Setahu saya belum pernah. Belum pernah. Bahkan untuk negara yang menjamin koperasi di konstitusinya itu belum ada. Ya mungkin itu salah satu keistimewaan kita. Mungkin ya. Kalau tadi sampean menjelaskan ada di negara lain ada koperasi gitu yang omsetnya besar gitu. Kalau di Indonesia ada nggak sih Mas yang seperti itu? Lembaga gede yang mungkin orang taunya itu PT atau perusahaan, tetapi sebenarnya itu adalah koperasi gitu. Ada nggak? Ada beberapa usaha yang dia berbadan hukum koperasi yang cukup besar, tapi memang rata-rata bergerak di wilayah simpan pinjam. Oh gitu. Ada yang berapa yang omsetnya sampai triliunan juga ada. Cuman ya itu belum ada yang bergerak di wilayah produksi, distribusi. Intinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia selain kebutuhan utang piutang. Misalnya kayak di Korea Selatan atau Jepang lah, bagaimana koperasi tani mereka mampu menguasai distribusi hasil pertanian. Sekitar 70-80% distribusi bahan pangan di sana itu dikuasai oleh koperasi tani. Kalau di sana, apakah itu koperasi itu kemudian di bawah? Kalau di sini kan ada Kementerian Pertanian, gitu. Apakah itu di bawahnya atau berdiri setara atau dua yang benar-benar terpisah? Ya memang entitas terpisah. Oh, entitas terpisah. Bahkan di sana setahu saya juga tidak ada satu nomenklatur kementerian yang membicarakan koperasi. Tidak ada Kementerian Perkoperasian itu nggak ada berarti? Nggak ada. Bahkan di Amerika distribusi listrik
saya lupa pangsa pasarnya berapa, tapi setahu saya paling minimal 50% distribusi listrik juga dipegang oleh Koperasi. koperasi. Kalau kita kembali ke kasus yang di dalam negeri lah ya Mas, ya, di Indonesia itu kan sekarang kan mungkin yang dikenal oleh masyarakat umum kan serba kapitalis, serba Kapitalis. berbasis kapitalisme gitu, yang katanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Menurut sampean seberapa penting sih Mas kita untuk kembali ke sistem koperasi gitu, kalau kita melihat kondisi sekarang? Ya, gimana ya? Ya ibaratnya kita akan mendirikan sebuah rumah. Tentu pertama yang akan kita bikin, setahu saya sih ya, yang bukan arsitek, bukan teknik sipil, bukan insinyur, setahu saya dia harus bikin pondasinya dulu. Betul. Kemudian bangunan di atasnya seperti tembok dan segala ragamnya berdiri di atas Pondasi. Nah, di Republik ini kita punya pondasi untuk mendirikan bangunan ekonomi, bangunan sosial, bangunan politik. Pondasinya itu disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Khusus bicara ekonomi, maka ada pasal 33. Nah, apakah bangunan ekonomi yang sekarang hidup di Republik ini itu berdiri di atas pondasi itu atau tidak? Itu mungkin pertanyaan pertama yang perlu kita Pertanyakan jawab. kembali. Iya. Nah, kalau memang dia berdiri di atas pondasi, maka tentunya koperasi salah satu cirinya ya, koperasi memiliki peran besar di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, negara juga punya peran besar. Nah, kita lihat aja bagaimana kondisi koperasi sekarang Di dalam negeri. di dalam negeri. Ya, kalau yang tadi kita bahas bareng-bareng tadi, berarti memang koperasi punya peran minor di dalam perekonomian. Maka itu salah satu ciri ya bangunan ekonomi kita tidak berdiri di atas pondasi. Meleset ya. Meleset. Jadi simpel. Pondasinya di mana, bangunannya di mana gitu ya. Cara mengukurnya simpel. Kalau ada angin besar sedikit, maka dia akan gampang goyang-goyang dan mungkin potensi robohnya juga besar. Agak berbeda dengan teman-teman kita di Skandinavia, yang bangunan ekonomi mereka seperti itu, maka ketika ada krisis mereka relatif Lebih stabil ya. lebih stabil. Kalau kita ngomongin krisis Mas, kita kan sering membandingkan dengan negara-negara maju. Iya. Daerah-daerah Skandinavia, kalau kita ngomongin pendidikan, perbandingannya adalah Finlandia yang katanya memegang sistem pendidikan paling bagus gitu. Tetapi kan sederhananya bahwa Indonesia ini kan negaranya sangat luas gitu ya. Sangat luas. 15 ribuan pulau. Sementara negara-negara Skandinavia mungkin sama Pulau Jawa lebih luas Pulau Jawa gitu. Dan secara sederhana kan akan ada orang yang kemudian mementahkan, ya kan negara sana kan kecil, diatur gampang, bla bla bla, sementara di Indonesia luas. Apakah kalau kita ngomongin ekonomi itu juga mempunyai pengaruh Mas? Luas wilayah, kemudian kondisi geografis dan lain sebagainya, punya pengaruh nggak sih Mas itu Mas? Pasti punya pengaruh dalam hal macam-macam ya. Misalnya kalau kita bandingkan dengan negara yang lebih kecil, yang mungkin menyebabkan populasinya lebih sedikit ya. Lebih mudah ditata. Tapi umpamanya Finlandia itu dalam tanda petik itu kurang lebih mirip katakanlah ya, disetarakan dengan Jawa. Berarti dia nggak punya emas di Papua. Oke. Dia nggak punya minyak di perairan Kalimantan, Sulawesi. Kami suka analogi ini. Indonesia ini luas, tapi juga dilimpahi sumber daya alam yang banyak. Dan jangan lupa jumlah sumber daya manusia, jumlah potensi itu juga banyak. Jadi potensi yang dia kalau mampu dikelola dengan baik akan menjadi
sumber daya manusia yang produktif, mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah, bahkan tongkat kayu dan Batu bisa jadi tanaman. Oke. itu kan ya istilah yang menunjukkan bahwa negeri ini sangat kaya. Betul. Jadi ya ukuran ya negara kita luas memang, tapi secara bersamaan dikaruniai kekayaan Sebanding yang juga lah ya. sangat kaya. Negaranya luas tetapi Sugih, sugih. ya kurang piye tuh? Jembar Sugih. sugih. Ya. Sumber daya ada. Berarti itu tidak bisa di ini ya, tidak bisa kemudian untuk mementahkan negara sana kan kecil, mudah diatur bla 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 gitu. Berarti kalau dibalik seperti itu tadi. kurang lebih. Kurang lebih. Iya kan, kayaknya orang juga senang punya tanah luas Iya. daripada Punya tanah kecil. tanah yang lebih kecil untuk didirikan rumah aja Pas. bingung kan. Lemah hektar kan lumayan longgar. Bisa Enak tinggal ngaturnya. ngiwak, bisa tinggal macam-macam ya. Kalau kayak pendopo ngene iki apa ngono kuwi. Lu ngopi. Menarik. Berarti sekali lagi bahwa itu kemudian tidak bisa untuk mementahkan begitu saja gitu ya Mas. Kalau kita ngomongin perbandingan kondisi ekonomi atau pendidikan. Iya, ya kecuali kalau menganggap itu semua kemudian jadi beban. Oh, oke. Ya. Beban untuk mengelola. Beban untuk mengelola. Nah, kalau sudah menganggap itu sebagai beban ya apa gunanya? Mohon maaf. Bukan kami yang bilang. Kan tugas negara itu. Betul. Tapi kalau kemudian hanya pengen mengelola kekayaan sumber daya alamnya, mengambil kekayaan sumber daya alamnya, tapi kemudian tidak bersedia atau ya males katakanlah memenuhi kewajiban untuk mengelola sumber daya manusia, mengelola segala kerumitan Permasalahan yang ada. karena ya keberagaman budaya, suku, agama itu kan pada saat kita mendirikan negara Indonesia itu kan satu paket ya. Yang pastinya juga tahu bahwa dalam negara Indonesia ini paket lengkapnya adalah luas, kaya sumber daya alam, orangnya banyak dari Aceh sampai Papua dengan keberagaman budaya, keberagaman perilaku. Dan mereka yang kemudian meneruskan menjadi pejabat negara kayaknya harusnya juga tahu ya. Harus mau ngambil paket lengkap itu ya. Iya. Tidak bisa hanya mau enaknya dan nggak enaknya. Atau apakah mereka nggak tahu kalau Indonesia itu Luas. dan orangnya macam-macam? Bisa. Berarti perlu tes. Wawasan kebangsaan. Sebenarnya pendiri bangsa dan konstitusi itu juga sudah menyediakan jalan untuk mengelola segala macam Hal, potensi, masalah, sumber daya gitu. di situ kan disediakan mekanisme demokratis bahwa ya yang paling tahu tentang kondisi kehidupan masyarakat itu siapa sih? Benar. Ya, masyarakat itu sendiri ya. Masyarakat itu sendiri. Maka berilah hak pada mereka, berilah kewenangan taruhlah agar mereka juga memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Berarti sebenarnya kalau kita kembali ke landasan pemikiran seperti itu, perkataan bahwa rakyat itu pemegang kedaulatan tertinggi itu bukan sekedar kata-kata puitis, bukan sekedar pepesan ya Mas ya sebenarnya ya. Bukan sekedar Jualan. jargon yang Bukan sekedar, muncul di waktu-waktu ya, tertentu. Sebenarnya itu memang bisa dikondisikan, bisa dimungkinkan gitu. Bisa dimungkinkan dan ya menurut kami di sini itu adalah amanah dari konstitusi. Pemegang kedaulatan itu adalah masyarakat, adalah rakyat, dan itu harus diaplikasikan, diterapkan, diejawantahkan dalam segala macam Peraturan dan kebijakan di setiap, bawahnya. ya, di setiap sektor kehidupan. Tuh. Ya, misalnya, ya apakah orang
kebetulan ibu kota kita kan di Jakarta, kebetulan. Apakah pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta itu tiap hari bisa tahu kondisi yang ada di NTT, Papua. Wah, kan enggak, yang tahu kondisi di sana yang mereka, yang tahu kebutuhan hidupnya itu mereka, yang lebih tahu detailnya itu mereka. Maka berilah kesempatan kepada mereka untuk ikut mengelola sumber daya yang sebenarnya mereka miliki. Yang ya bahkan mungkin hidup jauh sebelum Republik ini berdiri. Betul. Indonesia itu berdiri tahun 45. Sementara di setiap tempat di Republik ini kan sudah hidup Lebih lama, kebudayaan. yang lebih tua ya. Kebudayaan yang harusnya sih itu kita hormati, kita hargai dalam Kita selaraskan lah ya. ya mudah-mudahan lah Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru. ada sesuatu yang baru. Jangan sampai kalau ada masalah kemudian yang dikirim selalu peluru, bedil, granat gitu. Ya diajak rembukan, katanya budaya kita itu kan Musyawarah. piye to sih? Karepmu piye, karepku piye? Ayo dirembuk. Pis lah. Ya daripada ngutuku Tembak-tembakan. tembak-tembakan kan mending nyewa ruangan, gue tuku kopi, cemilan, Ngobrol. piye bro, sakjane piye to? Nah, Cari jalan tengah. cari jalan tengah. Menarik. Mungkin untuk bagian pertama itu dulu Mas. Terima kasih atas waktunya. Habis ini kita masih ada satu obrolan lagi. Kalau yang ini tadi mungkin terlalu ngawang-ngawang, terlalu tingkat tinggi, daki-daki. Nah ini nanti kita coba ngobrol yang lebih dekat dengan realitas di masyarakat. Begitu dulu Mas, matur nuwun. Terima kasih banyak. Bagi yang sudah menyaksikan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tabik.